Iya baik. Gimana kabar jemaah sekalian? Baik. Ya, minggu lalu kita tidak ada kelas karena saya sedang di luar kota dan digabung kemarin ya sama Pak Indru kan? Ya baik. Puji syukur saya sudah kembali di sini. Mas Ento yang masih belum ada. Beliau masih di Manado. Ya masih di Manado. Seminarnya sih 18-19 cuma Sabtu ya. Mungkin hari ini beliau khotbah dulu mungkin ya. Ya, baktian dulu. Pulang ya. Jadi hari ini kita menggabungkan kelas Pak Sento dengan kelas eksegesis dan kita akan melanjutkan eksegesis. Jadi nggak apa-apa bagi yang lain yang biasa ikut kelas Pak Sento nggak masalah. Jadi langsung saja nanti kan masuk gitu ya. Memang kita akan lompat ke tengah-tengah kitab Wahyu, tapi tiap pelajaran tetap bisa mengikuti mestinya. Ini ya hal-hal yang indah di sini. Ya mungkin ada banyak yang baru juga karena kelas GIT sebentar lagi akan mulai. Kelas GIT akan sebentar lagi akan mulai. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa baru berdatangan ya. Yang baru siapa saja coba ini? Ya. Ini siapa namanya? Yang kenal? Zakius Wawan dari Rich ya. Dari Rich. Ya. Kemudian yang sana? Cepi Zega. Dari Rich juga pindah kan? Oke, kemudian ada James yang sudah diperkenalkan kemarin ya. James Mui. Nah ini yang dari Bitung ya? Atau dari? Ya. Siapa namanya? Nama Yafet Yosua Sendo. Yafet Yosua Sendo. Panggilannya Yafet apa? Yafet. Yosua? Yafet. Yafet ya. Ya. Sendo itu marga ini ya? Marga apa? Dari Manado, Pak. Dari Manado ya? Dulu saya masih ingat ada tokoh karismatik yang apa Senduk itu apa tuh yang terkenal itu. Benar ya? Satu marga itu. Beda, ha? Oh beda ya? Saya salah Senduk gitu. Oke. Baik ya. Siapa lagi yang pertama? Ini siapa? Fani ya. Mahasiswa atau teman? Oh iya. Kami liburan. Siapa namanya? Fani ya. Liburan ya. Oke baik. Yang lain lagi? Yang pertama kali ya? Destri Lase. Apa? Dari Rich atau dari Rich? Oke ya. Baik. Ada lagi yang tinggalan? Yang belum diperkenalkan? Oke. Kita akan doa dulu untuk hari ini. Sebelum kita masuk, nah di belakang ada lembar isian. Saya nggak tahu bakal cukup atau enggak karena hari ini saya udah print lebih sih, ada 50. Kalau nggak cukup mungkin ada beberapa yang share ya kanan kiri. Oke, hari ini kita akan membahas ini Wahyu pasal 14 dari ayat 14 dan sampai dengan pasal 15 sebenarnya. Pasal 15 adalah pasal paling pendek dalam kitab Wahyu, hanya 8 ayat saja. Oke, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dan mungkin dalam doa ini kita mau mengingat ini juga ya. Tadi malam jam 12 itu kan istri saya dengan mahasiswi siapa itu ya? Kastri ya Kastri, kemudian ada beberapa yang jaga malam juga diminta tolong karena
Bulani ya, Bulani mungkin di sini banyak yang ya kalau yang baru belum pernah lihat Bulani bahkan gitu. Karena sudah lama dia nggak bisa hadir begitu. Tapi Bulani dia perlu ini masuk IGD gitu. Jadi dari jam 12-an ini kita bantu dia dan dia sekarang terbaring aja gitu, kesakitan gitu ya. Jadi sekarang lagi di rumah sakit Mitra sih, jadi dekat di sini gitu ya. Rumah sakit Mitra, jadi kita doakan dia ya. Dan Pak Paulnya sendiri juga sudah kesadarannya sudah menurun, jadi sudah pikun lah orang bilang. Jadi Bulaninya kondisi seperti itu ya, dan suaminya juga sudah ini. Jadi ini untuk kita doakan aja ya. Dan terutama tadi malam dia rupanya sangat memerlukan pertolongan, jadi kita ada bantuin di situ ya. Oke, mungkin kita mulai dengan doa dulu ya. Dan saya minta Pak Siregar kita doa sekaligus doakan Bulani ya. Bapak di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini malam ini tetap syukur terima kasih atas penyertaan dan kesehatan yang diberikan kepada kami. Yang kedua, bagi Bulani yang ada berada di rumah sakit, minta keluarga dalam borong dia akan berada sembuh kembali, pakai dokter dan perawat Tuhan. Terima kasih kepada sekali dan sebentar kami yang akan belajar firman Tuhan, berita pahami, pakai hamba pastikan saudara Tuhan untuk menjelaskan firman Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14 ya. Dan kita akan baca dulu ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Jadi karena kita berseri, bagi yang baru bergabung ya kita masuk di tengah-tengah. Jadi kalau yang sudah ikut dari lama, kita sudah pelajari dari pasal 1 ya. Jadi kita baca ayat 14 sampai ayat 20. Kita baca silih berganti, saya mulai ayat 14, jemaat ayat 15 sampai ayat yang ke-20 ya. Saya akan mulai. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Lain dari bait suci, dan ia seru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dengan kuatlah, karena sudah kekuasaannya untuk bermain, sebab apa yang di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari Mesbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring pada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu menaikkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu muka Allah. Dan buah anggur itu dikilang di luar kota, dan kilangan itu mengalir, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Oke, kita stop sampai sana dulu. Mestinya kita di kertas ini sampai pasal 15 ya, tapi kita step by step kita selesaikan pasal 14 dulu. Saya minum dulu, Pak. Oke, baik. Mengikuti dari pasal 13 dan 14 di sini, kita masih ingat bahwa di pasal 13 kita diperkenalkan kepada dua tokoh utama, masih ingat ya? Pasal 13 ada dua tokoh utama yang diibaratkan seperti binatang, masih ingat itu? Yang pertama binatang yang dari mana? Binatang yang keluar dari laut ya. Nah, ini adalah Antikristus. Kristus, dan dia sering disebut binatang saja, binatang itu.
Dan kemudian yang kedua adalah binatang yang keluar dari dalam bumi. Nah, ini nama lainnya apa nih? Ingat, nabi palsu ya. Oke, dan di pasal 13 kita diperkenalkan kepada dua tokoh ini. Dan dua tokoh ini mereka menguasai bumi. Jadi mereka berkuasa bumi. Bahkan terakhir kita baca bahwa mereka memaksa semua orang menyembah si Antikristus ini dengan dua cara. Satu dengan cara penipuan. Kalau penipuan nggak berhasil, dua dengan cara pemaksaan. Jadi ditipu atau dipaksa, pokoknya semua harus gitu. Nah, ditipu itu dengan cara tanda-tanda dan mukjizat yang akan dilakukan oleh baik si Antikristus sendiri maupun nabi palsu yang akan melaksanakan segala macam tanda untuk menipu semua orang untuk menyembah Antikristus. Itu cara penipuan. Tapi kalau cara penipuan tidak berhasil, mereka pakai cara pemaksaan. Ingat, terakhir juga kita baca di pasal 13 bahwa dia mengharuskan semua orang untuk memakai tanda namanya atau bilangan namanya. Itu 666. Dan itu adalah cara pemaksaan. Jadi kalau kamu tidak mau ikut, kamu tidak bisa membeli atau menjual, dan kamu akan dihukum mati intinya. Ya. Jadi orang bilang by hook or by crook kalau dalam bahasa Inggris ya, by hook or by crook itu artinya dengan cara paksa atau dengan cara tipu, pokoknya semua harus menyembah dia. Gitu. Dan kita membaca di pasal 13 juga bahwa Tuhan mengizinkan Antikristus untuk secara fisik ya menang atas orang-orang kudus kali itu. Jadi artinya banyak orang-orang yang percaya Tuhan di masa tribulasi akan mati martir, akan dibunuh gitu, pada zaman itu. Banyak yang akan menderita. Nah, merespon inilah makanya ada pasal 14. Nah, ini sudah kita bahas. Yang dimana di pasal 14 Tuhan menjawab pertanyaan mungkin orang-orang ya, kalau kita hari ini membaca ini kita saja sudah geleng-geleng kepala, wah berat sekali zaman itu gitu kan. Apalagi kalau misalnya Anda bisa bayangkan orang percaya yang sedang menjalaninya gitu, yang sedang di dalam masa tribulasi itu, dan mereka membaca Alkitab juga pada zaman itu, dan mungkin mereka membaca Wahyu pasal 13 dan mereka menyadari, oh ini kita sedang mengalami ini. Kita sedang mengalami ini, kita sedang di tengah masa tribulasi, kita sedang dalam penganiayaan Antikristus. Nah, Anda bisa bayangkan bagi mereka yang demikian, pasal 14 ini adalah pasal penghiburan. Ya, pasal penghiburan bahwa sesudah Tuhan kasih tahu bahwa di pasal 13 si Antikristus akan berkuasa dan nabi palsu akan berkuasa, akan mendukung Antikristus untuk berkuasa, dan mereka akan menganiaya orang percaya. Lalu nasib mereka itu bagaimana? Kan? Nasib mereka bagaimana? Siapa yang ujung-ujungnya akan menang gitu. Dan di pasal 14 dinyatakan dengan sangat tidak ragu-ragu, ya, dengan sangat tegas bahwa walaupun Antikristus Tuhan izinkan menang sementara waktu, namun yang menang pasti akan Tuhan. Yang menang pasti akan Tuhan. Dan itu dinyatakan dengan berbagai cara. Misalnya di pasal 14 yang sudah kita bahas ya, ayat 1 sampai ayat 5, kita diberitahu bahwa ada 144.000 orang yang Tuhan jaga pasti tidak akan mati selama masa tribulasi. Ya. Ini 144.000 orang ini tidak akan mati karena Tuhan jaga mereka sebagai tiang penopang dasar kebenaran pada masa itu. Oke, kemudian dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13, ayat 6 sampai 13, di situ Tuhan melalui malaikatnya memberikan pengumuman kepada seluruh dunia bahwa jangan takut kepada Antikristus yang bisa membunuh tubuh sehingga kamu menerima tandanya. Justru kamu harus lebih takut kepada Tuhan yang mampu membinasakan dalam neraka. Ya. Jadi manusia itu kita takut ya, secara natural takut dianiaya, takut mati. Itu natural, itu alami. Nggak ada orang yang kayak sehat itu sangat senang mati, sangat senang menderita. Tidak ada yang seperti itu. Ya, tapi kita diingatkan bahwa ada yang harus lebih kita perhatikan. Nah, ini adalah ada yang kita bilang Injil ya, Injil yang kekal yang diberitakan oleh malaikat. Pada itu ini sudah kita bahas juga. Nah, lalu masuklah kita ke
yang teks yang tadi kita baca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20 yang diberikan judul oleh LI di sini, tuayan di bumi. Nah, ini judul yang cocok karena memang gambarannya ada tuayan di sini. Bahkan salah satu kata kunci di perikop ini dari ayat 14 sampai 20, saya tidak tahu kalian ada menyadari atau tidak, adalah kata sabit. Bahkan kata sabit muncul 7 kali di ayat-ayat ini di sini. Ya, sabit atau drepanon dalam bahasa Yunaninya. Ya. Sabit ini tentu instrumen utama untuk menuai pada zaman itu, yang menuai gandum atau lain sebagainya. Jadi gambarannya adalah tuayan di sini ya, bahwa dan menarik sekali. Saya ajak kita lompat sedikit deh di sini ya, lompat sedikit. Misalnya di ini ya. Atau kita nggak usah lompat deh. Ini langsung saja di sini. Kita lihat di ayat yang ke-14 di sini. Dan aku melihat, katanya, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Siapa ini? Ya. Ada seorang seperti anak manusia duduk di atas awan. Nah, ini mengingatkan kita akan di Daniel. Coba kita buka Daniel. Daniel pasal 7. Ini sudah di Daniel pasal 7 ayat 13 ya. Saya sudah berkali-kali mengatakan kitab Wahyu banyak sekali hubungannya dengan kitab Daniel. Banyak sekali. Dan ada paralel-paralel yang sangat jelas. Daniel pasal 7 ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan. Nah, menarik sekali bahwa Yesus Kristus sering dikaitkan dengan awan. Waktu dia terangkat ke sorga, masih ingat pada hari pengangkatan dia terangkat sampai ke awan-awan. Dan ada banyak nubuat di dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus datang kedua kali juga di awan-awan. Oleh karena itu, orang Kristen tidak perlu takut awan, saudara. Jadi hari yang berawan nggak perlu masalah, karena bisa jadi salah satu awan itu Tuhan Yesus datang di sini. Artinya Tuhan Yesus bisa datang kapan saja, kan? Jadi di dalam kesusahan kita yang paling susah pun kita selalu berharap bisa jadi ini kedatangan Tuhan. Oke, tapi di Daniel 7:13 dikatakan tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Jadi sangat mirip sekali, paralel dengan yang di Wahyu pasal 14 di sini. Ya, dan ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Ini juga memberikan gambaran Tritunggal yang sangat jelas ya, di mana anak manusia ini Yesus Kristus adalah salah satu pribadi Tritunggal, Allah, tapi Allah kan Tritunggal, ya ada 3 pribadi di situ dan berhadapan atau datang kepada pribadi Tritunggal yang lain, yaitu Bapa yang disebut yang lanjut usianya di sini dalam Daniel 7 ayat 13. Oke, kembali ke Wahyu pasalnya yang ke-14. Jadi ini adalah Yesus Kristus. Ini adalah Yesus Kristus. Dan dikatakan di sini dia digambarkan dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya. Mahkota emas dan 9 sabit tajam di tangannya. Oke, dari poin nomor 1 kita, identifikasi dari pribadi di ayat 14 terkadang dipertanyakan, tapi deskripsi jelas menunjuk kepada Yesus Kristus. Ya, menunjuk kepada Yesus Kristus. Ia memakai mahkota ini ya, mahkota pemenang dari emas. Dia memakai mahkota pemenang, ini ya, mahkota pemenang, dan
mahkota pemenang ini dari bahasa asli masih ingat apa? Stefanos. Tidak boleh dilupakan ini nama saya ini. Stefanos. Ini adalah mahkota pemenang, gitu ya. Dan memang di dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk mahkota ya. Masih ingat yang pertama adalah diadem. Ya, diadem ini mahkota raja. Tapi kalau Stefanos ini mahkota pemenang. Jadi mahkota pemenang itu maksudnya begini, bagi mereka yang zaman dulu menang, kalau kita sekarang kan ada dapat piala, terus ada dapat medali kadang-kadang kan. Kalau mereka zaman itu dikasih piala, dikasih apa? Mahkota pada zaman itu. Ya, jadi pialanya itu bentuknya mahkota. Nah biasanya itu dari daun, gitu ya. Jadi, nah itu adalah Stefanos. Tapi Stefanos yang ini yang dipakai Tuhan Yesus bukan dari daun, tapi dari emas. Nah ada lagi diadem. Diadem itu mahkota yang dipakai oleh raja. Jadi raja itu ya nggak perlu menang apa-apa, dia udah pakai mahkota. Ya. Nah dua-duanya ada dipakai kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus ada memakai diadem dan ada memakai Stefanos karena dia adalah raja sekaligus pemenang. Tapi yang di ayat ini yang ditekankan adalah Stefanos di sini ya sebagai mahkota yang dia pakai di sini. Oke, jadi dia memakai sebuah mahkota pemenang ya, mahkota pemenang atau Stefanos dari emas di sini menandakan kemenangannya, kontras dengan mahkota duri. Ya, jadi dia pernah menderita dengan mahkota duri, tapi dia sudah menang. Ya. Dan sabit tajam menandakan penghakimannya, ya, menandakan penghakiman. Jadi memang selalu demikian. Waktu Tuhan Yesus pertama kali datang ke dalam dunia, dia datang sebagai juru selamat. Ya. Tapi saat ini dia bersiap-siap untuk datang kedua kali sebagai hakim. Ya. Oleh karena itu manusia perlu sadar akan hal itu. Dalam Mazmur dikatakan ciumlah sang anak sebelum ia murka. Ya. Ciumlah sang anak sebelum ia murka. Ya. Dia akan datang sebagai hakim. Dia memakai sabit yang tajam. Tadi kita bilang sabit muncul 7 kali bahkan dalam ayat-ayat. Nah, kenapa ada sebagian orang agak ragu untuk mengatakan ini Tuhan Yesus? Ya, mereka agak ragu karena di ayat 15 mereka bilang begini, kalau ini Tuhan Yesus, kenapa dia diperintahkan? Nah, karena di ayat 15 kita baca, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan. Itu dia duduk di atas awan kan di ayat 14 itu kan. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah. Jadi seolah-olah mereka bertanya, kalau memang di ayat 14 itu Tuhan Yesus, kenapa dia seperti diperintahkan oleh seorang malaikat di sini untuk mengayunkan sabitnya, ya. Nah, tetapi kita tidak terlalu masalah di sini ya, tidak terlalu masalah karena kata perintah ya, di dalam terutama dalam bahasa Yunani dan Ibrani itu tergantung nadanya, itu bisa berupa perintah, bisa juga berupa permintaan sebenarnya. Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam Mazmur dan lain sebagainya, seringkali dia memakai kata perintah juga kepada Tuhan, tapi sebenarnya bentuknya permintaan. Misalnya kalau Daud berseru, ingatlah akan aku. Nah itu sebenarnya dalam bahasa asli itu kayak kata perintah gitu, ingatlah gitu kan, ingatlah akan. Tapi kan semacam permintaan sebenarnya. Ingatlah akan aku, selamatkanlah aku. Ini kan sebenarnya formatnya itu kata perintah gitu, tapi kata perintah dalam pengertian suatu permintaan sebenarnya. Gitu ya. Jadi selamatkanlah aku, ingatlah aku, tolonglah aku. Itu semua kalau kita lihat secara grammar itu kata perintah sebenarnya. Tapi sebenarnya dalam bentuk permintaan, ya. Jadi di poin nomor 2 kita di sini ini seruan malaikat di ayat 15 bukanlah suatu perintah dalam tanda kutip, ya, bukan suatu kayak dia itu punya otoritas di atas Tuhan lalu merintah Tuhan, bukan. Tapi suatu permintaan dan sangat mungkin adalah protokoler. Sangat mungkin adalah protokoler. Nah, karena protokoler itu kan membacakan, sebentar lagi kita kan mau wisuda tanggal 26 kan. Nah, wisuda itu biasa ada protokoler juga. Nah, protokoler itu kan dia menyebutkan apa yang harus terjadi selanjutnya. Misalnya protokoler bilang rombongan wisuda memasuki ruangan. Nah, bukan berarti dia merintah-merintah gitu. Dia membacakan atau mengumumkan program selanjutnya apa. Jadi malaikat di sini juga mungkin dia protokoler di sorga gitu kan.
Dia umumkan selanjutnya apa? Selanjutnya adalah giliran Tuhan Yesus di sini mengayunkan sabit dan menuai. Ya. Dan dikatakan di sini tuaian di bumi sudah masak. Sudah masak. Ya. Yang mengandung makna negatif. Jadi kata yang dipakai sebenarnya dari kata ini ya, yang artinya sudah mengering. Ya. Arti literal dari kata masak di situ mengering. Ya. Jadi konotasinya negatif. Jadi sudah terlampau masak, begitu. Terlampau ranum, gitu ya. Kalau buah kan kadang-kadang kalau udah masak, tapi kalau dibiarin terus lama-lama malah ya, jadi kayak membusuk, mengering gitu. Ya. Dan ya jadi kering. Saya jadi teringat kalau bicara soal anggur ya jadi apa? Jadi raisin ya. Apa itu? Bahasa Indonesianya apa ya? Kismis ya, kismis. Ya. Dia malah menyusut lagi. Ya. Jadi mengering dia. Ya. Ya, sudah masak, sudah tiba waktunya. Ya. Ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ini mengingatkan kita, masih dalam isian kita, bukan hanya kebaikan yang memiliki waktu penuaian, demikian juga kejahatan. Ya. Jadi artinya begini, orang baik akan menuai hal yang baik, tapi orang jahat akan menuai juga. Akan ada waktu penuaian bagi mereka yang jahat. Nah, mengenai hal ini kita diingatkan akan pengajaran Tuhan Yesus di Matius pasal 13. Coba kita buka Matius pasal 13 di sini ya. Nanti akan ada paralel yang cukup besar di sini antara, sebenarnya itu di ayat 24 sampai 30. Tapi kita baca penafsiran Tuhan Yesusnya saja dari ayat 36 sampai 43 di sini ya. Jadi penjelasan Tuhan Yesus tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Ya, saya mulai dari ayat 37 saja. Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan ladang anak-anak si jahat. Lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu penuaian ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi perhatikan sini ya. Waktu penuaian akhir zaman, para penuainya adalah malaikat. Nanti paralel dengan yang akan kita baca di Wahyu 14. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar ke dalam api, demikian juga akhir zaman. Jadi yang pertama dituai adalah lalang. Ya, lalang. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat keratapan dan keretakan gigi. Jadi pemakaian istilah bahwa sudah masak, sudah mengering, ini juga kayak mengering itu jadi sudah dekat kepada api gitu. Jadi pada waktu itu orang benar akan bercahaya seperti malaikat dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi demikian juga ini ya, demikian juga nanti di masih di pasal 13 ayat yang ke-49 dikatakan di situ, demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Sanalah akan terdapat ratapan dan kertaki. Ya, jadi ada peran malaikat yang sangat jelas dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang akan kita lihat juga di dalam Wahyu pasal 14. Kita kembali ke Wahyu pasal 14 dan kita baca ayat yang ke-16 sekarang. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan ini gambaran tentang akhir masa tribulasi. Sekali lagi, karena tujuan Tuhan adalah dia ingin kasih lihat ujungnya seperti apa. Jadi pasal 14 berbicara mengenai kondisi di akhir tribulasi seperti apa. Memang akhirnya belum sampai, tapi Tuhan sudah kasih tahu duluan akhirnya akan seperti apa, untuk menjadi penghiburan bagi mereka yang di bawah aniaya antikristus yang digambarkan di pasal 13 itu. Tuhan mengayunkan sabitnya ya, dan bumi pun dituailah. Dan ayat 17, seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada 9 sabit tajam. Jadi Tuhan Yesus berperan sebagai semacam komandannya. Dia ayunkan sabit sebagai aba-aba, dan ketika dia ayunkan sabit, ada malaikat yang melaksanakan.
Makanya di ayat yang ketiga, di poin 3 kita dalam isian, malaikat-malaikat memainkan peran yang penting dalam peristiwa-peristiwa ini, masing-masing memiliki pelayanan masing-masing. Jadi Tuhan atur, ya, masing-masing punya pelayanannya. Dan misalnya ayat 17, ada malaikat yang keluar dari bait suci yang di sorga. Dan kita diingatkan bahwa bait suci yang di sorga, bait suci yang di dunia itu mencontoh bait suci yang di sorga. Jadi tidak peduli yang di dunia ini sudah dikacaukan seperti apa, yang di sorga tetap ada. Dan kita harus ingat bahwa di tengah-tengah di sini bait suci sedang dikuasai oleh antikristus pada waktu itu. Karena di pertengahan tribulasi antikristus akan masuk. Karena ingat, selama 3,5 tahun pertama bait suci dilindungi oleh siapa? Masih ingat? Dua saksi. Tapi setelah pelayanan mereka selesai, Tuhan mengizinkan dua saksi ini dibunuh. Dan antikristus akan menguasai bait suci yang di Israel waktu itu yang akan dibangun. Kita belum tahu kapan akan dibangunnya, tapi di suatu saat di masa depan akan dibangun. Dan dikuasai antikristus. Tapi Tuhan ingin berkali-kali ditekankan di dalam kitab Wahyu, ada bait suci di dunia, ada bait suci di sorga. Jadi tidak peduli apa yang terjadi di dunia ini, yang di sorga tetap ada, dan tetap merefleksikan kekudusan Tuhan. Jadi ini sangat menjadi semacam pengingat bagi kita, apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan tetap bertata di sorga, dan Dia tetap pegang kendali. Apakah kita menghadapi kesusahan secara pribadi, situasi dunia kah, situasi nasional kah, Indonesia kah, dunia kah, global kah, apapun yang terjadi, orang Kristen tidak pernah boleh kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, damai sejahtera dalam Tuhan, mestinya. Kalau dia sedang berjalan dengan Tuhan, kalau dia sedang dalam pemahaman yang baik dengan Tuhan, apapun yang terjadi, orang Kristen tidak perlu kehilangan damai sejahteranya. Nah, ini yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera-Ku kuberikan kepada. Mengapa demikian? Karena Alkitab sudah menegaskan, mau di dunia antikristus bagaimanapun, ya Tuhan tetap berkuasa di sorga. Dan semua ada di dalam rencana Tuhan. Dan bait suci di sorga di sini ya. Bait suci di sorga. Kemudian ayat yang ke-18, ada lagi malaikat yang lain. Ya. Malaikat yang lain datang dari mezbah di sini. Dan di sorga juga ada mezbah. Ya, dan ia berkuasa atas api, katanya di sini. Jadi menarik sekali ya. Jadi malaikat itu ada yang berkuasa atas api. Ada yang berkuasa atas api. Dan kalau kita masih ingat, nanti kita akan baca ya di selanjutnya, ada malaikat yang berkuasa atas air. Di mana ini? Di pasal 16 ya. Pasal 16 ayat 5 di Wahyu 16 ayat 5. Aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air. Jadi ada malaikat yang berkuasa atas api, ada malaikat yang berkuasa atas air, dan ada malaikat yang bisa menghentikan angin, ya kan? Misalnya di pasal 7 ya. Pasal 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi. Jadi ada malaikat yang tugasnya mengendalikan angin, dia menahan 4 angin bumi dan sebagainya. Ini ada bilang, wah aku mau jadi avatar ini gitu ya. Atau mungkin avatar ngambil idenya dari malaikat gitu. Siapa yang niru siapa dulu? Gitu kan? Nah, iblis kan sangat tahu begini-beginian. Ya, jadi berkuasa atas api, aku berkuasa atas air. Oke, balik lagi ke Wahyu pasal 14 di sini. Ya. Wahyu pasal 14. Tapi ini adalah pelayanan mereka. Ya, ini adalah pelayanan mereka. Jadi sekali lagi kita diingatkan bahwa selain dari dunia fisik yang kita lihat, ada realita yang tidak terlihat oleh mata kita. Ya, ada realita yang tidak terlihat oleh mata kita. Dan ada banyak pelayanan malaikat yang berlangsung di sekeliling kita tanpa kita sadari. Atau mestinya kita sadari, ya, tapi tidak kita lihat. Ya. Oleh karena itu
kita tidak perlu berpikir bahwa kita ini sendirian di dunia. Ya, baik itu ketika kita butuh pertolongan, misalnya Anda sendirian dalam konteks Anda ketakutan. Wah, saya takut karena saya sendirian. Ya. Kalau Anda anak Tuhan, Anda tidak pernah sendirian. Ya. Anda tidak pernah sendirian. Ada Tuhan beserta Anda, ada malaikat-malaikat yang melayani. Atau dalam konteks godaan untuk berdosa. Ini juga kita harus mengingat. Banyak orang tergoda untuk berdosa ketika dia berpikir dia sedang sendirian. Tidak ada orang yang melihat dia. Tidak ada orang yang tahu apa yang dia lakukan. Sedang sendirian atau sedang berduaan juga bisa. Ada dosa yang berduaan gitu kan. Ada dosa yang sendirian, ada dosa yang berduaan gitu. Lalu orang bilang, oh, nggak ada orang yang tahu. Sekali lagi kita diingatkan, oh, itu tidak benar. Nah, bahwa ada banyak yang tidak kita lihat di dunia ini. Ini malaikat yang berkuasa atas api di sini. Datang dari mesbah katanya ini ya. Dan dia berseru kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak. Oke, coba kita lihat di isian kita catch up dulu di isian di sini. Tadi poin 3 ya, masing-masing memiliki pelayanan masing-masing. Bahwa ada malaikat dari mesbah mengindikasikan bahwa tuayan ini juga merupakan respon terhadap doa orang-orang kudus. Karena di mana kita membaca tentang mesbah? Tadi kan ada malaikat yang dari mesbah kan? Mesbah itu kita temukan di mana? Mesbah itu kita temukan di Wahyu pasal 6. Kita lihat di sini. Ya. Ayatnya yang ke 9 sampai 11. Wahyu 6 ayat 9, waktu meterai kelima dibuka. Waktu meterai kelima dibuka, dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah, mesbah, ya, mesbah di sorga di sini, jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, kau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi mesbah di sorga ini salah satunya di bawahnya itu adalah tempat jiwa-jiwa yang dibunuh pada masa tribulasi yang di pasal 13 akan dianiaya oleh antikristus ini. Dan ketika mereka mati, jiwa-jiwa mereka rupanya ada tempat tertentu di mesbah di sorga di sana, dan mereka berseru, berdoa kepada Tuhan untuk membalaskan mereka. Dan kemudian kita baca ada malaikat yang dari mesbah. Jadi penuaian di bumi ini salah satunya adalah sebagai respon terhadap doa, seruan orang percaya yang minta Tuhan untuk membalaskan kejahatan di muka bumi. Oke, kita kembali di ayat yang ke-14 di sini ya. Kembali di pasal 14 ini, pasal 14 ya. Poin nomor 4 kita, penghakiman atas bumi digambarkan seperti pemotongan dan penghilangan buah anggur. Pemotongan dan penghilangan buah anggur. Nah, mungkin kita tidak terbiasa melihat ini karena di Indonesia jarang kita lihat. Tapi bagaimanakah buah anggur dikilang? Ya. Jadi buah anggur dikilang itu adalah buah anggur mereka akan ambil, lalu mereka biasanya punya tempat penghilangan. Tempat penghilangan itu kayak suatu bak besar dan dia ada bak besar dan dia ada kayak jalur keluarnya di bawah sana, ditutup dulu ya. Lalu mereka akan taruh banyak-banyak anggur di dalamnya, banyak sekali. Kemudian tukang yang menghilang akan lompat masuk ke dalamnya dan injak-injak anggur itu. Nah, tentu kita berharap kaki mereka bersih gitu ya. Tapi seperti itulah gitu. Saya yakin mereka cuci kaki dulu sih. Mereka akan injak-injak itu. Ya, jadi akan injak supaya anggurnya itu ya pecah semua dan akhirnya jadi jus anggur. Nah, kalau sudah agak banyak baru akan dibuka di ininya, akan mengalir keluar di situ. Nah, jadi itu adalah cara mereka menghilang anggur pada waktu itu. Ya, jadi dan Tuhan memakai ini sebagai gambaran penghakiman. Manusia-manusia yang jahat, yang menolak Tuhan, dia ibaratkan seperti buah-buah anggur yang akan diinjak-injak oleh Tuhan, yang akan dibinasakan begitu.
Dan ini terjadi katanya di luar kota, ya. Kalau kita baca terus ayat 19 dan 20, lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota. Dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Kenapa Tuhan memakai gambaran anggur dan pengilangan di sini? Karena anggur juga, jus anggur itu kan kemerah-merahan, sangat mirip dengan darah manusia. Jadi Tuhan memakai gambaran ini. Dan juga Tuhan memakai gambaran ini juga karena kita sudah bahas di 2 minggu sebelumnya, Tuhan sering menggambarkan murkanya juga sebagai memberikan orang minum anggur yang memabukkan. Ya, kita sudah bahas itu bahwa ketika Tuhan bilang, buat dia minum cawat anggur murkaku. Jadi anggur yang memabukkan itu adalah gambaran penghakiman Tuhan. Ya, Tuhan bilang, bikin dia minum sampai dia terhuyung-huyung, sampai dia mabuk dan sebagainya. Ya, itu gambaran murka Tuhan ada pada dia. Jadi makanya Tuhan pakai istilah ilustrasi ini ya, untuk menggambarkan murkanya di sini. Dan gambaran yang serupa sangat jelas sekali kita temukan di dalam Yesaya juga. Coba kita buka Yesaya pasalnya yang ke-63. Okay. Yesaya pasalnya yang ke-63 dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Siapa dia yang datang dari Edom? Nah, kita harus sedikit tahu geografi ya, geografi Israel. Edom itu ada di sebelah selatan Israel. Jadi Israel, Edom ada di sebelah selatannya. Siapa dia yang datang dari Edom? Yang datang dari Bozra. Bozra itu salah satu kota besar di Edom, dengan baju yang merah. Siapa yang paling terkenal yang bajunya merah? Jangan ini ya. Ini ya. Katanya datang dari Bozra dengan baju yang merah. Makanya kita sering bilang Santa Claus itu pengen niru Tuhan Yesus. Santa Claus kan baju merah-merah kan? Ya. Dia peniru Tuhan Yesus. Tapi nggak jadi. Tapi merahnya di sini kenapa? Dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan, yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Baju pengirik buah anggur, karena ketika pengirik buah anggur itu tadi lompat ke atas bak itu lalu injak-injak, sudah pasti dia akan keciprat. Pasti dia akan keciprat. Jadi baju pengirik buah anggur itu merah karena anggur. Baik, dibilang di sini, mengapa pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Dan tiga, aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku. Aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Dan kita bisa baca terus. Ini bicara mengenai hari penghakiman di ayat 4. Hari pembalasan telah kurencanakan, tahun penuntutan bela telah datang, dan sebagainya. Nah, ayat 6, aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku. Nah, ini kapan terjadinya? Semburan darah mereka mengalir ke tanah. Ini paralel dengan yang dikatakan di pasal 14 ini, Wahyu pasal 14. Ketika Tuhan melepaskan amarahnya dan seperti menginjak-injak bangsa-bangsa yang pada waktu itu akan berkumpul di mana? Apa hubungannya dengan Edom? Tadi kan ada Edom kan? Edom, Bozra kota di Edom. Jadi ini berbicara mengenai di akhir tribulasi. Ketika ini saya gambarkan secara ini, misalnya ini Palestina, di sini Yerusalem, kira-kira di sini. Dan pada akhir tribulasi dalam perang yang namanya perang Armageddon, yang akan kita bahas nanti, atau dalam bahasa Indonesia Harmageddon. Pasukan antikristus dari multinasional sudah akan berkumpul mengelilingi Yerusalem dari segala penjuru. Jadi pasukan dia itu sudah dari selatan sampai utara ada di sini. Mereka akan datang ke sini untuk menghancurkan bangsa Israel. Nah, Edom di sini, Edom di bawah sini ya. Jadi
sepertinya Tuhan dinubuatkan akan datang dari selatan. Tuhan dinubuatkan akan datang dari selatan, dari Edom, dan dia akan menginjak musuh-musuhnya. Menginjak musuh-musuhnya di sini di perang Harmagedon ini. Dan ini berkaitan dengan kapan ini akan terjadi. Kapan ini akan terjadi? Kita buka Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19. Dari ayat 11. Ini pada akhir tribulasi, waktu Tuhan Yesus akan kembali kedua kali. Lalu aku melihat surga terbuka, sungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia menungganginya bernama yang setia dan benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis seluruh nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Ia memakai jubah yang telah apa? Celup dalam darah. Kalau jubah yang celup dalam darah, gambarannya apa kira-kira? Merah mungkin ya. Dan namanya ialah Firman Allah. Jadi ini berkaitan dengan Yesaya pasal 63 juga, ketika dikatakan si Tuhan di sini ya, dengan baju merah ya, dan dikaitkan dengan di pasal 14. Jadi sekali lagi pasal 14 sebenarnya melihat ke depan, ke akhir dari tribulasi. Akhir tribulasi itu akan seperti apa? Ya. Dan Tuhan akan datang dan menghancurkan musuh-musuhnya, menuai bumi pada waktu itu. Kalau kita kembali ke Wahyu 14 ayat 19 dan ayat 20, buah anggur itu dikilang di luar kota. Kota apa yang dimaksud di sini? Sudah pasti Yerusalem di sini ya, di istilah kita nomor 4. Hal ini rupanya terjadi di luar kota yang mengacu pada Yerusalem. Ya, mengacu pada Yerusalem. Pada waktu itu darah akan bercucuran, dan pada tempat terdalam hingga pada kekang kuda. Jadi jauhnya 200 mil. 200 mil dari selatan sampai utara akan terjadi penumpahan darah. Dan di daerah sini bisa jadi ada kayak lubang-lubang gitu. Ini kan daerah berlembah, berbukit kan, ada lubang-lubang. Nah, ada lubang-lubang yang akan penuh dengan darah, karena darah yang dari orang yang mati ini begitu banyak sehingga darahnya mengumpul gitu. Dan ada yang masuk ke lubang-lubang yang paling dalamnya adalah setinggi kekang kuda. Ya. Jadi kekang kuda itu berapa ya? Kekang kuda itu tergantung kuda apa juga gitu. Alkitab tidak spesifikasikan karena kuda banyak jenis. Ada poni yang kecil gitu kan. Tapi kalau kuda perang itu dia tinggi sekali. Ya. Kuda perang itu tinggi sekali, stallion atau apa orang bilang gitu kan. Itu kekang kudanya. Jadi ya Tuhan tidak kasih tahu kita ya kuda setinggi apa, tapi kita bisa bayangkan kalau misalnya darah orang ngumpul lalu kayak ada di tempat-tempat tertentu ada lubang-lubang gitu ya, dan itu bisa masuk ke sana. Oke, ya kita akan sampai sini hari ini. Nomor 5 sampai nomor 8 itu nanti di pasal 15. Nah, pasal 15 itu akan kita bahas minggu depan, dan kita akan lanjut lagi. Jadi Tuhan sudah singkapkan begitu banyak hal bagi kita, tentunya ini menjadi peringatan bagi kita dan penguatan. Oke, kita akan tutup dalam doa kalau tidak ada yang mau bertanya. Baik, saya minta Pak Ronald nanti kita dalam doa. Tanya Pak. Oh, mau tanya Pak? Ada rekamannya ini Pak? Hah? Rekamannya. Rekaman ke sini? Ada ini direkam. Tapi di channelnya siapa? Oh, channel Cio ya? Ya, channel Cio. Oke ya, nah Pak Ronald. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan sudah mempersertai kami dari awal hingga akhir. Sekarang kita bisa dibantu pada hari ini. Terima kasih buat Tuhan yang sudah memberikan kita dan banyak informasi beliau untuk kesehatan, dan juga untuk kami semua yang telah mendengar pembelajaran firman ini, dan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk kemudian kamu. Dan ketika ada orang bertanya kepada kami juga menjawabnya
untuk bisa juga dilembutkan hatinya untuk mau belajar kebenaran di Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan kita bersyukur. Amin. Oke, kita bergabung dengan jemaat yang lain. Count it joy, joy, joy when you face trials and tests. Count it joy, 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 for God knows the way that's best.